pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di ruang sidang utama. Rapat paripurna ke-69 pada masa persidangan 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sidang 2025-2026 dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Christine Samiati Pati SP. Selamat pagi. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, Ibu Bapak Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLH Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten, staf ahli dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa cetak maupun elektronik, singkatnya hadirin paripurna dewan yang terhormat. Sesuai laporan kehadiran, telah hadir 45 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, maka rapat paripurna ke-69 pada masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda. Sebelum masuk pada agenda sebagaimana dimaksud, perlu saya tanyakan apakah materi rapat sudah diterima Ibu Bapak anggota yang terhormat? Terima kasih. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan masuk pada acara penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda. Kesempatan pertama diberikan kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya untuk menyampaikan pandangan umum. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Nusa Tenggara Timur atau Perseroda. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua dan para Wakil Ketua DPRD NTT, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLH Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama seluruh jajaran, insan pers, singkatnya hadirin yang kami hormati. Salam Indonesia Raya.
Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pimpinan dan anggota fraksi Partai Gerindra mengajak kita semua untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat-Nya pada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan hukum perseroan terbatas Bank Usaha Tenggara Timur menjadi PT Bank Usaha Tenggara Timur atau Perseroda dalam keadaan sehat walafiat dan terus bersemangat membangun usaha Tenggara Timur yang kita cintai. Tahun baru Imlek bagi saudara-saudari Tionghoa dan selamat memasuki bulan suci Ramadan bagi umat Muslim yang sementara menjalankan ibadah puasa. Semoga makna bulan suci Ramadan adalah momentum mulia penuh berkah, rahmat dan ampunan di mana umat Muslim menahan diri melalui peningkatan ibadah. Hal yang sama juga kami sampaikan kepada umat Kristen yang saat ini memasuki retret Agung Prapaskah tahun 2026. Semoga dengan menjalankan puasa dan pantang adalah disiplin spiritual dengan menahan diri dari makanan dan minuman yang bertujuan merendahkan hati, mendekatkan diri kepada Tuhan. Fraksi Partai Gerindra menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dengan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan hukum perseroan terbatas Bank Usaha Tenggara Timur menjadi perseroan terbatas perusahaan daerah Bank Usaha Tenggara Timur Perseroda sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah BUMD serta peraturan daerah Tenggara Timur secara profesional yang memiliki kapabilitas dan pengalaman di dunia perbankan untuk kemajuan manajemen Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur. 2. Dengan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda ini diharapkan agar Bank Nusa Tenggara Timur sebagai badan usaha milik daerah sebagai lembaga perbankan menjadi motor penggerak perekonomian secara profesional sehingga dapat menerapkan prinsip tata kelola yang lebih baik, good corporate governance, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan secara optimal. Dengan adanya perubahan badan hukum ini tidak sekadar formalitas administrasi, tetapi disertai transformasi budaya kerja dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. 3. Fraksi Partai Gerindra berharap dengan perubahan bentuk hukum ini, peran Bank NTT sebagai badan usaha milik daerah untuk memaksimalkan sumber pendapatan hasil daerah melalui dividen yang tiap tahun terus menurun yang tidak sebanding dengan saham pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 26% lebih. Data yang kami peroleh sejak tahun 2024, dividen yang disumbangkan sebesar 38,9 miliar dan tahun 2025 diharapkan meningkat dari tahun 2024. Hal ini menjadi catatan pemerintah dan Dewan Direksi Bank Usaha Tenggara Timur karena
Target pada APBD tahun 2026 sebesar 110 miliar. Apakah target yang direncanakan dapat tercapai? 4. Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi terhadap Bank NTT yang terus menunjukkan peningkatan laba bersih setiap tahun. Namun, masih rendahnya kontribusi dividen Bank NTT terhadap pendapatan asli daerah. Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar Bank NTT dikelola secara efisien, transparan, dan memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur, bukan sekedar entitas bisnis biasa. 5. Bank NTT harus meningkatkan daya saing dan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional, dan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah di Nusa Tenggara Timur, baik para nasabah, masyarakat NTT maupun dalam menyukseskan program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di 22 kabupaten kota. Karena saat ini manajemen Bank NTT sangat sehat karena dipimpin oleh putra-putra terbaik yang memiliki segudang pengalaman di bidang perbankan di bawah kendali Direktur Utama dan para dewan direksi yang telah dipercayakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk kemajuan PT Bank Nusa Tenggara Timur. 6. Bank Nusa Tenggara Timur harus memperkuat perannya dalam pembangunan daerah melalui berbagai produk perbankan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dengan memperluaskan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Pimpinan DPRD, Wakil Gubernur, dan Paripurna Dewan yang terhormat. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan hukum perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Timur menjadi perseroan terbatas terangan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kupang 4 Maret 2026. Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Muhammad S. Ketua Rakyat ST, ditandatangan Sekretaris dan juru bicara terbaca dan ditandatangani. Terima kasih kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Berikutnya disilakan kepada fraksi Partai Golongan Karya. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank NTT Perseroda. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Saudari Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, para Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Saudara Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur,
PLH Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para staf ahli gubernur dan para asisten sekretaris daerah, para pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kelompok pakar, tim ahli DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, rekan-rekan insan pers dan pengelola media massa, serta hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas segala anugerah dan penyertaan-Nya dalam perjalanan hidup dan karya kita, sehingga pada hari ini kita dapat kembali bertemu dalam suasana kebersamaan pada rapat paripurna yang terhormat ini. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi umat Islam dan puasa masa Prapaskah bagi umat Katolik. Di tengah dinamika global yang tidak menentu dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan nasional, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, kita dituntut untuk tetap teguh dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan berlandaskan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas 1 tahun perjalanan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta memasuki tahun kedua masa jabatan DPRD Provinsi NTT periode 2024-2029. Setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Kepala Daerah bersama DPRD dalam semangat kemitraan serta setiap capaian yang telah diraih patut kita syukuri dan dijadikan sebagai pijakan untuk melangkah lebih maju. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, kita memang dituntut untuk terus bekerja keras membangun prasarana dan sarana pembangunan yang lebih memadai. Namun, kita juga menyadari adanya keterbatasan sumber daya yang menjadi kendala objektif. Oleh karena itu, fraksi Partai Golongan Karya berpandangan bahwa di tengah keterbatasan pembangunan fisik, kita tidak boleh lalai merawat dan memelihara suasana aman dan tentram, memperkuat kebersamaan, kepedulian, kekeluargaan, semangat gotong royong, serta persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena hanya dengan menjaga, merawat persekutuan hidup bersama, kita akan memiliki kekuatan moral dan sosial untuk menghadapi serta mengatasi setiap tantangan yang ada di depan kita. Pimpinan dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, sehubungan dengan penjelasan dan pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank NTT Perseroda, pada rapat paripurna sebelumnya, fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah. Setelah mencermati penjelasan gubernur serta menelaah substansi materi Ranperda, fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. 1. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank NTT Perseroda merupakan penyesuaian terhadap regulasi nasional yang mengatur badan usaha milik daerah. Dalam kerangka tersebut, Perseroda dimaknai sebagai BUMD yang berbentuk perseroan terbatas dengan komposisi kepemilikan saham seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah daerah.
Adapun karakteristik utama perseroda meliputi: 1. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas. 2. Modal berasal dari penyertaan modal daerah yang terbagi dalam bentuk saham. 3. Kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh pemerintah daerah. 4. Bertujuan mengelola sumber daya ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan orientasi keuntungan yang sehat. 5. Berbeda dengan persero BUMN yang didirikan oleh pemerintah pusat, perseroda didirikan oleh pemerintah daerah. 2. Dengan memahami karakteristik tersebut, fraksi Partai Golongan Karya berpandangan bahwa perubahan bentuk hukum ini telah sejalan dengan arah kebijakan nasional dan sekaligus mendukung strategi peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, dukungan penyertaan modal daerah kepada PT Bank NTT Perseroda merupakan langkah yang rasional dan strategis dalam memperkuat peran BUMD sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah. 3. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan modal inti minimum. Kami mendorong agar dalam masa kerjasama yang sedang berjalan tetap diupayakan strategi percepatan pemenuhannya sehingga Bank NTT dapat segera kembali lebih mandiri dan kompetitif. 4. Fraksi Partai Golongan Karya juga mendorong manajemen Bank NTT untuk terus melakukan pembenahan internal, meningkatkan inovasi dan kreativitas usaha, menjaga kepercayaan publik, serta memperluas jejaring kerjasama strategis demi penguatan posisi bank di tengah persaingan industri perbankan. 5. Kami meminta Saudara Gubernur untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan para bupati dan wali kota sebagai pemegang saham agar memberikan dukungan penyertaan modal secara memadai dan berkelanjutan sehingga kebutuhan permodalan dapat terpenuhi secara lebih cepat dan terencana. 6. Fraksi Partai Golongan Karya menegaskan bahwa pemerintah daerah selaku pemilik saham harus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara proporsional tanpa mengintervensi aspek teknis operasional perbankan yang menjadi kewenangan manajemen. Peran pemerintah daerah hendaknya difokuskan pada perumusan kebijakan strategis yang menjamin eksistensi dan keberlanjutan Bank NTT. Pimpinan dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pusat Tenggara Timur menjadi PT Bank NTT Perseroda yang diajukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, fraksi Partai Golongan Karya dengan ini menyatakan menerima rancangan peraturan daerah dimaksud untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan persidangan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya setiap proses pembahasan yang akan kita jalani senantiasa dilindungi semangat kemitraan, tanggung jawab, serta komitmen bersama demi penguatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan memberkati setiap langkah pengabdian kita. Terima kasih. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kupang 4 Februari 2026, 4 Maret 2026.
Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Yohanes Rosari SE, Sekretaris Antonius D. Mahemba SH, Juru Bicara Johan Julius Ormatan SH MSI, semuanya tertandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada fraksi Partai Golongan Karya yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Berikut disilahkan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas PAN Nusa Tenggara Timur menjadi PT PAN NTT atau Perseroda. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah, staf ahli Gubernur, asisten dan pimpinan perangkat daerah, yang terhormat Dirut PAN NTT beserta Dewan Direksi, dan walaupun pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur sudah buka sidang paripurna, tapi diskor untuk menanti kehadirannya. Untuk itu, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya sekarang. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena prestasi karunia atau Perseroda bukanlah sekedar formalitas administratif untuk memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang pemerintahan daerah dan ketentuan peraturan pemerintah atau PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah yang memberi ruang penyesuaian BUMD menjadi perusahaan perseroan daerah atau Perseroda. Tetapi momentum ini harus dimaknai sebagai revolusi tata kelola untuk menjadikan Bank NTT sebagai bank rakyat yang sesungguhnya. Karena itu penguatan tata kelola, good corporate governance, transformasi digital, diversifikasi sumber dana dan kredit, serta penguatan manajemen risiko harus dilakukan sebagai bentuk transformasi hukum Bank NTT sebagai Perseroda. Sidang paripurna yang terhormat, dalam kiprahnya sebagai penggerak ekonomi daerah sejak tahun 1962, posisi Bank NTT tentu sangat strategis sebagai satu perspektif badan usaha yang mampu memberikan keseimbangan profitabilitas dengan kemaslahatan rakyat dengan prinsip corporate governance yang menekankan etika dan kepatuhan perbankan. Maka visi melayani lebih sungguh yang selama ini menjadi moto Bank NTT. Pembuktiannya adalah integritas, komitmen pelayanan dan kontribusi bagi kemajuan daerah. Sebuah ungkapan sederhana mengatakan keterbukaan bukan sekedar membuka laporan, melainkan membangun kepercayaan publik melalui kejujuran kinerja.
rasanya tepat sekali sebagai refleks kritis dalam perspektif nilai identitas dan akuntabilitas terhadap Bank NTT sebagai badan usaha yang sedang mengelola dana daerah. Asas prudensial banking dalam sistem perbankan kerap mengingatkan kewajiban bank untuk memiliki sikap bijaksana, ketelitian dan kehati-hatian dalam pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap regulasi dan manajemen kredit yang sehat sebagai antisipasi kegagalan usaha dan stabilitas perbankan. Itulah mengapa akuntabilitas kerap diartikan sebagai jembatan antara wewenang dan kepercayaan. Untuk itu, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta pemerintah agar memastikan hal-hal berikut. Pertama, optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Perubahan bentuk hukum tapi harus tetap pada fokus utamanya adalah mitra strategis pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Itu artinya struktur perseroda harus memiliki kemampuan atau bobot lebih bagi nilai dividen bagi pendapat asli daerah atau PAD. Kedua, penguatan permodalan dan kapabilitas bisnis. Bahwa struktur perseroda harus dapat mempermudah ruang gerak Bank NTT dalam upaya memperkuat struktur permodalan yang memenuhi syarat modal inti minimum atau seperti kolaborasi kelompok usaha bank atau KUB sebagai ruang akselerasi inovasi marketing. Ketiga, fleksibilitas struktur dan operasional. Bahwa fleksibilitas akan menjadi keunggulan daya saing yang nyata jika didukung oleh profesionalisme manajemen, transformasi digital, tata kelola dan strategi bisnis berbasis potensi ekonomi NTT. Sidang paripurna yang terhormat. Untuk itu, sebelum mengakhiri pandangan umum ini, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan sejumlah pandangan seperti berikut. 1. Setelah menjadi perseroda, perlu ada identifikasi, komunikasi dan restrukturisasi manajemen PT Bank NTT agar tidak mengganggu operasional dan reputasi bank dan perlunya reformasi sumber daya manusia secara sistem dalam rangka penguatan struktur organisasi perbankan. Karena itu, reformasi tata kelola perbankan harus dilakukan secara profesional dan independen. 2. Pentingnya penguatan sistem credit warning untuk deteksi dini setiap kredit bermasalah dalam rangka menurunkan rasio non-performing loan atau NPL untuk menjaga kualitas aset dan catatan kerugian penurunan nilai. 3. Perubahan bentuk hukum menjadi perseroda harus berbanding lurus dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi, mengingat posisi Bank NTT sebagai garda terdepan bagi pendapatan asli daerah Nusa. 4. Perubahan bentuk hukum dan PT di perseroda harus berbanding lurus dengan penerimaan keuntungan atau dividen. Karena itu, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menuntut komitmen konkret dari manajemen untuk meningkatkan efisiensi operasional agar kontribusi Bank NTT terhadap pendapatan asli daerah semakin nyata guna membiayai pembangunan di Nusa Tenggara Timur. 5. Di era erupsi teknologi dewasa ini, Bank NTT wajib berakselerasi dalam layanan digital. Karena itu, fraksi PD Perjuangan mengingatkan agar aspek digitalisasi ini menyentuh area masyarakat terpencil yang memiliki keterbatasan akses internet sehingga asas keadilan bagi rakyat Nusa Tenggara Timur dapat terpenuhi. Sidang paripurna yang terhormat. Demikian pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Nusa Tenggara Timur atau perseroda, dan memohon
berkat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan menerima untuk dibahas pada sidang Dewan selanjutnya. Kupang 4 Maret 2026. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tertanda Ketua Yunis Katakan Dewa SPD, Sekretaris Adi Yulian Elizabeth Esos, Juru Bicara Hieronymus Panisi Wanakando SPMU, masing-masing ditandatangan. Terima kasih. Terima kasih kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Selanjutnya disilakan kepada fraksi Partai Nasional Demokrat. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap perubahan atas bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam restorasi. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, dan pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers, dan media massa, singkatnya paripurna Dewan yang terhormat. Sebelum menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Gubernur, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaannya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti sidang paripurna Dewan yang terhormat ini dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah perubahan atas bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda yang diajukan Gubernur Nusa Tenggara Timur kemarin. Fraksi Partai Nasdem juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim dan umat Kristiani. Kiranya menjadi momen solidaritas, kerukunan, dan refleksi spiritual bersama Ayo Bangun NTT. Bapak Wakil Gubernur, pimpinan DPRD, sidang paripurna Dewan yang terhormat, terhadap pengajuan rancangan peraturan daerah perubahan atas bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda, fraksi Partai Nasdem memahami dan menyambut baik perubahan bentuk hukum ini dilakukan berdasarkan amanat peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 serta demi mempercepat realisasi penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang telah dibahas dan disetujui bersama pada masa sidang 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sidang 2024-2025.
setelah mencermati penjelasan Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda, fraksi Partai Nasdem menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. Pertama, meminta pemerintah agar perubahan badan hukum BUMD menjadi Perseroda tidak hanya perubahan administrasi saja, tetapi harus lebih substansial agar Perseroda tumbuh dan berkembang serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kedua, transformasi bentuk hukum BUMD menjadi Perseroda harus diikuti dengan komitmen perubahan serta langkah-langkah strategis dan teknis untuk pembenahan kelembagaan serta sumber daya manusianya, sehingga Perseroda ini dapat berfungsi secara efektif dan produktif, memberikan efek ganda baik terhadap pemerintah provinsi maupun masyarakat luas, serta secara konkret dapat memberikan PAD bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga, perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda harus juga mempercepat kepemilikan modal inti minimum Bank Nusa Tenggara Timur supaya durasi kerjasama usaha bank dengan Bank Jatim berlangsung tidak terlalu lama. Karena itu, Gubernur sebagai pemegang saham pengendali harus berkomitmen bersama para pemegang saham, bupati dan wali kota untuk konsisten memberikan penjelasan modal kepada Bank NTT. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda, sambil memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Fraksi Partai Nasdem menyatakan menerima rancangan peraturan daerah ini untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Kupang 4 Maret 2026, fraksi Partai Nasdem. Dr. Andus Kasimirus Kolor MSI, Ketua, Sekretaris Innocentius Kuredimui, Juru Bicara Terganus Farmasi Sergan Teknik. Terima kasih. Terima kasih kepada fraksi Partai Nasdem yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Berikut disilakan kepada fraksi Partai Demokrat. Pandangan umum fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Masa hadirin sidang, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan pernyataannya kita dapat melaksanakan rapat paripurna ini dengan penuh tanggung jawab untuk membahas pengajuan perancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Perseroda. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi perusahaan perseroan daerah sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Pandangan ini dimaksudkan untuk
memastikan bahwa setiap kebijakan daerah memiliki dasar hukum yang kuat, arah kebijakan yang jelas, serta keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sebelum menyampaikan substansi pandangan umum ini, fraksi Partai Demokrat terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat Muslim, khususnya saudara-saudara kita umat Muslim di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga ibadah puasa ini menjadi sarana pengujian diri, penguatan iman, serta menumbuhkan nilai keikhlasan, kesabaran, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada saat yang sama, fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan ucapan selamat menjalani masa puasa dan pemenuhan rohani kepada seluruh umat Kristiani di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya masa penghayatan iman ini menjadi momentum pendalaman spiritual, penguatan kasih, serta pembaruan komitmen untuk terus membangun kehidupan bersama yang rukun, damai, dan penuh toleransi. Fraksi Partai Demokrat meyakini bahwa nilai-nilai moral dan spiritual yang tumbuh dari ibadah puasa dan pemenuhan rohani lintas iman tersebut merupakan fondasi penting bagi terselenggaranya pemerintah daerah yang berkeadilan, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pimpinan dan rapat paripurna dewan yang terhormat, fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur atas penjelasan yang komprehensif, sistematis, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengajuan rancangan peraturan daerah ini. Secara normatif, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan konsekuensi logis dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya, serta secara tegas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang secara tegas mengharuskan penyesuaian bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah agar memiliki kejelasan status, kepastian hukum, dan tata kelola yang profesional. Namun demikian, fraksi Partai Demokrat mencermati beberapa permasalahan bahwa pengajuan rancangan peraturan daerah ini dilatar belakangi oleh persoalan mendasar terkait kejelasan status hukum dan penguatan kelembagaan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Dalam bentuk perseroan terbatas sebelumnya, masih terdapat ambiguitas antara orientasi bisnis murni dan fungsi strategis bank sebagai instrumen pembangunan daerah. Ambiguitas ini berpotensi melemahkan akuntabilitas keterlibatan publik, membuka ruang intervensi yang tidak profesional, serta membatasi optimalisasi peran bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah aspek permodalan. Dengan ditetapkan modal dasar sebesar 7 triliun, sementara modal disetor baru sekitar 2,2 triliun. Terdapat ruang penerbitan saham yang sangat besar di masa mendatang. Tanpa adanya peta jalan permodalan yang jelas, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian arah kebijakan, baik bagi pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas maupun bagi keberlanjutan fungsi bank itu sendiri. Di samping itu, meskipun perda ini telah menetapkan kepemilikan minimal 51% oleh pemerintah daerah,
fraksi Partai Demokrat menilai masih diperlukan penegasan dan mekanisme pengaman agar setiap penerbitan saham baru di masa depan tidak menurunkan kepemilikan daerah di bawah batas mayoritas. Hal ini penting untuk menjaga kontrol publik atas bank daerah. Fraksi Partai Demokrat juga mencermati perlunya kejelasan terkait frasa mitra strategis yang membuka ruang kepemilikan hingga 49%. Tanpa definisi dan pembatasan yang tegas, frasa ini berpotensi menimbulkan multitafsir dari resiko kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan pembangunan daerah. Selain itu, tantangan internal berupa efisiensi operasional juga menjadi perhatian serius. Tingginya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional berpotensi mengerus laba yang pada akhirnya mengurangi kontribusi dividen terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa perubahan bentuk hukum menjadi perseroda merupakan solusi kelembagaan yang tepat dan relevan. Penyesuaian ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta perubahannya serta peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Bentuk perseroda memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan daya saing bank daerah di tengah kompetisi industri perbankan. Namun, fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa transformasi ini harus dimaknai sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran bank sebagai bank pembangunan daerah, bukan sekedar pemenuhan kewajiban administratif. Oleh karena itu, perubahan bentuk hukum harus diiringi dengan penguatan fungsi intermediasi, perluasan pembiayaan sektor produktif, UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, peternakan, serta peningkatan inklusi keuangan hingga wilayah terpencil. Di bidang permodalan, fraksi Partai Demokrat menilai bahwa pemerintah daerah perlu menyusun dan menyampaikan secara terbuka roadmap permodalan yang transparan dan terukur, mencakup proyeksi kebutuhan modal 5 hingga 10 tahun ke depan, target pertumbuhan aset dan kredit, serta proyeksi kontribusi dividen terhadap pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa rekomendasi strategis. Pertama, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa implementasi peraturan daerah ini disertai dengan penyusunan anggaran dasar dan seluruh kebijakan turunan yang selaras dengan regulasi perbankan nasional dan prinsip good corporate governance. Kedua, perlindungan kepemilikan mayoritas daerah harus dijaga secara konsisten dengan memastikan bahwa setiap penerbitan saham baru tidak menurunkan kepemilikan pemerintah daerah di bawah 51%. Ketiga, peran dan kriteria mitra strategis harus dirumuskan secara tegas, berbasis kajian komprehensif, transparan, dan berorientasi pada penguatan permodalan serta peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Keempat, penguatan permodalan harus berjalan seiring dengan komitmen serius terhadap efisiensi operasional, pengendalian belanja, rasionalisasi investasi fisik, serta penerapan sistem remunerasi manajemen berbasis kinerja yang terukur. Kelima, transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan melalui penyampaian laporan kinerja dan keuangan secara berkala, pengambilan keputusan strategis yang mengedepankan kepentingan daerah, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD secara proporsional.
dan rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan memperhatikan seluruh uraian permasalahan, solusi, dan rekomendasi tersebut, fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya menerima dan mendukung lebih lanjut terhadap penguatan kelembagaan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur melalui perubahan bentuk hukum menjadi perseroda. Dukungan ini diberikan dengan catatan bahwa transformasi tersebut harus benar-benar mengamankan kepentingan daerah, memperjelas arah permodalan, memperkuat fungsi pembangunan, serta meningkatkan profesionalisme dan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Demikian pandangan umum fraksi Partai Demokrat ini kami sampaikan atas perhatian pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak Wakil Gubernur beserta jajaran kami ucapkan terima kasih. Bersama rakyat, perjuangan Demokrat menuju perubahan dan perbaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kupang 4 Maret 2026, fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Leonardo Leolelo, Sekretaris Reni Marlina Pun, juru bicara Ovidia Sadikaba, semuanya ditanda tangan. Pandangan umum fraksi Partai Solidaritas Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua dan para Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu PLH Sekretaris Daerah, para asisten sekda, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa, singkatnya hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Salam solidaritas. Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi pada masa persidangan 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sidang 2025-2026, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan penyertaannya kita dapat hadir dan melaksanakan tugas konstitusional dalam keadaan sehat dan penuh tanggung jawab. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami fraksi Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah kepada seluruh umat Muslim Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga bulan suci Ramadan menjadi momentum untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, solidaritas sosial, serta mempererat persaudaraan di tengah keberagaman daerah yang kita cintai bersama. Kepada saudara-saudari umat Kristiani yang saat ini juga tengah memasuki masa penuh terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perseroda Bank NTT menjadi PT Bank NTT, fraksi kami memandang bahwa langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian regulatif terhadap dinamika peraturan perundang-undangan
khususnya terkait tata kelola badan usaha milik daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Seluruh BUMD dituntut untuk melakukan penyesuaian bentuk hukum guna menjamin kepastian hukum, peningkatan profesionalisme, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate government. Fraksi kami memahami bahwa perubahan bentuk hukum menjadi pesona bukan sekedar perubahan nomenklatur, melainkan bagian strategi penguatan kelembagaan dan daya saing. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai lembaga intermediasi keuangan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, pembiayaan sektor produktif, serta peningkatan pendapatan asli daerah. Namun demikian, fraksi kami menilai bahwa dalam proses transformasi ini perlu diperhatikan beberapa hal penting, antara lain: 1. Kepastian perlindungan terhadap aset daerah sebagai kekayaan yang dipisahkan. 2. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. 3. Peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia. 4. Komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. 5. Orientasi yang tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah, bukan semata-mata pada profitabilitas. Fraksi kami juga menegaskan bahwa perubahan bentuk hukum ini harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja bank, memperluas akses pembiayaan bagi UKM, serta memperkuat fungsi bank daerah sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan rencana penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui bersama. Sebagaimana telah disampaikan pemerintah, proses fasilitasi ranperda penyertaan modal oleh Kementerian Dalam Negeri mensyaratkan terlebih dahulu adanya penyesuaian bentuk hukum menjadi pesroda sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Dengan demikian, perubahan bentuk hukum ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi persyaratan prasyarat strategis bagi penguatan struktur permodalan bank pembangunan daerah NTT. Terhadap rencana penyertaan modal tersebut, fraksi kami memandang bahwa setiap penambahan modal daerah harus: 1. Didasarkan pada kajian kelayakan bisnis yang komprehensif dan terukur. 2. Memiliki proyeksi yang jelas terhadap peningkatan laba dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 3. Disertai roadmap bisnis yang realistis dan terukur. 4. Menjamin tata kelola profesional dan bebas dari konflik kepentingan. 5. Memberikan dampak langsung terhadap perluasan akses pembiayaan bagi UKM, sektor pertanian, perikanan, dan sektor produktif lainnya di Nusa Tenggara Timur. Fraksi kami menegaskan bahwa penyertaan modal daerah bukan semata-mata penempatan dana, melainkan bentuk investasi pemerintah daerah yang harus memberikan multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami meminta agar dalam tanggapan lanjutan pemerintah dapat menyampaikan secara transparan: 1. Struktur permodalan terkini. 2. Rasio kesehatan bank dan indikator kinerja utama. 3. Proyeksi dividen dan kontribusi terhadap PAD dalam 5 tahun ke depan. 4. Strategi mitigasi risiko dalam
menghadapi dinamika sektor jasa keuangan nasional. Fraksi kami berpandangan bahwa apabila perubahan bentuk hukum menjadi perseroda diikuti dengan penguatan tata kelola dan manajemen yang profesional, maka penyertaan modal daerah dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai kebanggaan masyarakat sekaligus motor penggerak pembangunan ekonomi daerah. Lain-lain yang menjadi perhatian fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Satu, terkait dengan persoalan P3K di Provinsi Nusa Tenggara Timur, fraksi menegaskan bahwa P3K yang telah diangkat sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik, sehingga tidak selayaknya persoalan keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta pembatasan pembelanjaan pegawai maksimal 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berujung pada rencana PHK terhadap sekitar 9.000 ASN P3K di NTT. Fraksi menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius di tengah tingginya angka kemiskinan dan terbatasnya lapangan kerja. Oleh karena itu, fraksi mendesak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tidak menjadikan PHK sebagai solusi utama, melainkan secara aktif dan serius memperjuangkan nasib P3K melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan DPR RI, termasuk menggalang dukungan dari provinsi lain untuk mendorong adanya ruang diskresi atau penyesuaian kebijakan demi melindungi tenaga kerja daerah dan menjaga stabilitas sosial masyarakat NTT. Dua, fraksi menyoroti keberadaan KIP Sirung dan KIP Pulau Sabu yang tertangkap di pesisir pantai Gua Monyet, Kelurahan Alat, Kota Kupang beberapa hari ini. Fraksi meminta penjelasan resmi pemerintah daerah terkait status aset, kondisi teknis, serta rencana pemanfaatan kedua kapal ini. Tiga, dalam upaya peningkatan KDR sebesar 2,7 triliun yang ditargetkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 ini, fraksi menyoroti potensi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai Barat, di mana terdapat kesenjangan signifikan antara potensi kendaraan sekitar 53.000 unit dengan realisasi pembayaran pajak yang hanya 4.000 unit. Fraksi meminta Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan data yang valid dan terverifikasi terkait jumlah kendaraan terdaftar, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta strategi konkret peningkatan penerimaan guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Fraksi menilai bahwa sosialisasi terhadap aplikasi Pro NTT oleh Badan Pendapatan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih belum optimal. Oleh karena itu, fraksi meminta agar dilakukan sosialisasi yang lebih masif, terstruktur, dan menjangkau seluruh kabupaten kota, sehingga digitalisasi pelayanan pajak daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. 5. Fraksi PSI menyoroti pengelolaan parkir di ruas jalan provinsi sekitar Hotel Amaris dari Bundaran TU menuju TDM yang dinilai tidak tertib dan tidak dikelola secara resmi, bahkan mempekerjakan anak di bawah umur untuk menagih restitusi parkir. Kondisi ini tidak hanya melanggar ketentuan pengelolaan parkir dan perlindungan anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah. Fraksi PSI meminta Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur segera melakukan penertiban terhadap praktik parkir yang tidak bekerjasama dengan pemerintah provinsi, serta memastikan pengelolaan parkir berjalan sesuai aturan profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi KADE. 6. Sebagai catatan akhir, fraksi secara tegas akan terus menyoroti kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya terkait transparansi dan akurasi data kinerja keuangan yang disampaikan kepada publik maupun DPRD. Fraksi menuntut
ke depan agar data real terkait laba, dividen, rasio, kesehatan bank, dan kontribusi PAD disampaikan secara terbuka dan konsisten tanpa pengaburan informasi dalam internal PT Bank NTT yang hanya bertujuan membangun citra baik di hadapan masyarakat, namun tidak mencerminkan kondisi real perusahaan. Dan fraksi juga meminta komitmen tegas Direktur Utama bahwa target PAD sebesar 110 miliar harus tercapai dengan realisasi minimal 90%. Jika target tersebut tidak terpenuhi tanpa alasan yang rasional dan terukur, maka perlu dilakukan evaluasi serius terhadap manajemen Bank NTT. Bank NTT harus membuktikan diri sebagai penyumbang PAD yang nyata dan akuntabel, bukan sekedar BUMD tanpa kinerja maksimal. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda, dan dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka fraksi Partai Solidaritas Indonesia menyatakan menerima untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Salam, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santion, nama budaya, salam kebajikan. Kupang 4 Maret 2026, fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Junaidin, Sekretaris Firmon Wasana SEMAP, ditandatangani juru bicara Mali Manis. Terima kasih. Terima kasih kepada fraksi Partai Solidaritas Indonesia yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Berikut dipersilakan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan bentuk hukum PT Bank NTT menjadi PT Bank NTT atau Perseroda. Yang kami hormati Ibu Ketua, Bapak Wakil para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saudari PH Sekretaris Daerah, para asisten sekda dan para pimpinan organisasi perangkat daerah, lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa, sikatnya hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebangkitan NTT dalam semangat ayo bangun NTT. Mengawali sidang paripurna Dewan yang terhormat ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengajak kita untuk sujud syukur atas kasih dan karunia Tuhan bagi kita, sehingga kita masih diberi kekuatan dan semangat kolektif untuk terus berkomitmen dalam kemitraan guna membangun wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini. Paripurna Dewan yang kami hormati, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi NTT atas penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum PT Bank NTT menjadi PT Bank Perseroda. Perubahan bentuk hukum tersebut merupakan langkah strategis dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penguatan peran badan usaha milik daerah. Dalam hal ini, PT Bank NTT
nasional sebagai upaya mengatasi kendala penerbitan obligasi dan sukuk atau surat berharga daerah. Untuk itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa perlu menegaskan bahwa perubahan bentuk hukum PT Bank NTT menjadi PT Bank NTT Perseroda tersebut tidak hanya bersifat administratif regulatif, tetapi harus sungguh memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance yang harus pula berorientasi pada: 1. Penguatan modal dan daya saing PT Bank NTT yang harus berdampak pada penguatan struktur pemodalan, peningkatan kapasitas ekspansi pembiayaan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong transformasi digital perbankan sehingga PT Bank NTT atau Perseroda harus mampu menjadi bank kebanggaan masyarakat NTT yang kompetitif di tingkat regional dan nasional. 2. Keberpihakan pada ekonomi kerakyatan dengan orientasi utama PT Bank NTT atau Perseroda harus mendukung kemajuan dan pengembangan UMKM, memudahkan akses kredit bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil, mendorong inklusi keuangan di daerah terpencil, dan memperluas pembiayaan sektor produktif sehingga PT Bank NTT atau Perseroda harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, bukan sekedar entitas bisnis yang berorientasi laba semata. 3. Profesionalisme dan independensi manajemen sehingga pengisian direksi dan komisaris dilakukan secara profesional dan transparan, mengedepankan kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik, bebas dari intervensi politik, dan PT Bank NTT harus dikelola secara modern dan akuntabel. 4. Transparansi dan pengawasan dengan menekankan pada pentingnya pelaporan kinerja yang terbuka dan berkala kepada DPD Provinsi NTT, audit independen secara rutin, dan penguatan sistem pengawasan internal. Untuk itu, sebagai BUMD, PT Bank NTT atau Perseroda wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan modal negara secara transparan dan akuntabel. Paripurna yang kami hormati, sebelum mengakhiri pandangan umum ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu untuk memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah Provinsi NTT harus memastikan penyusunan TERA ini tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. 2. Penyertaan modal daerah kepada PT Bank NTT atau Perseroda harus disertai dengan kajian bisnis yang matang. 3. Perubahan bentuk hukum PT Bank NTT menjadi PT Bank NTT Perseroda harus diikuti dengan roadmap bisnis jangka panjang. 4. Memastikan bahwa PT Bank NTT Perseroda harus tetap menjaga identitas sebagai bank pembangun daerah yang berpihak pada rakyat NTT. 5. Harus menjamin bahwa tidak ada potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan PT Bank NTT atau Perseroda. Paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan bentuk hukum PT Bank NTT menjadi PT Bank NTT Perseroda dan menyatakan menerima rancangan peraturan daerah termasuk untuk dibahas pada sidang selanjutnya. Kupang 4 Maret 2026, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Saudara Alesius Malokat SE, Sekretaris Saudari Ana Wahapoli Esa, Juru bicara Anggilan Medisium. Terima kasih. Terima kasih kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Selanjutnya disilakan kepada fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat. Pandangan umum fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda.
Yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, PLH Sekretaris Daerah, Ibu Bapak Asisten Gubernur, pimpinan perangkat daerah, dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, masyarakat Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa, singkatnya, hadirin paripurna Dewan yang terhormat. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan berkat-Nya, kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda. Melalui pandangan umum ini, fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajaran yang sudah menjalankan pemerintahan dengan baik dan secara bertahap memenuhi harapan dan rencana pembangunan daerah selama tahun 2025-2026. Semoga mimpi besar dan strategi inovatif, konstruktif, dan realistis membangun daerah tercinta kita ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fraksi juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim dan juga selamat memasuki masa prapaskah bagi seluruh umat Nasrani yang menjalankannya. Semoga masa puasa dan prapaskah ini bisa menjadi saat yang berahmat bagi kita untuk semakin dekat dengan Pencipta, mengalami kasih-Nya dan membagikannya kepada sesama dengan sukacita. Paripurna Dewan yang terhormat, keberadaan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sesungguhnya adalah badan usaha milik daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat secara finansial demi mendorong usaha dan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah di berbagai bidang dan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah melalui dividen yang diperolehnya. Lebih daripada itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 untuk dilakukan perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah dari perseroan terbatas menjadi perusahaan perseroan daerah atau perseroda merupakan amanah yang harus diimplementasikan melalui peraturan daerah. Untuk itu, transformasi ini diharapkan sungguh dapat meningkatkan sistem manajerial yang efisien secara operasional, sistem pengelolaan, kerjasama dalam sistem pemerintahan, dan mendukung investasi serta pembiayaan dalam pengembangan usaha bagi peningkatan ekonomi daerah. Sebagai bentuk dukungan fraksi berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, Ranperda perubahan bentuk hukum ini tidaklah merupakan perubahan administratif saja, melainkan menyentuh aspek manajerial kelembagaan, manajerial tata kelola perusahaan, dan memperkuat hubungan antara Bank NTT sebagai perantara modal dengan masyarakat dan investor. 2. Perubahan bentuk hukum diharapkan menjadi legitimasi yang kuat bagi Bank NTT sebagai bank daerah untuk lebih produktif menghasilkan dividen demi mendukung capaian pendapatan asli daerah dan pembenahan manajerial internal yang berintegritas agar terhindar asumsi negatif publik yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat kepada Bank NTT. 3. Fraksi meminta Bapemperda melengkapi isi batang tubuh Ranperda tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda
agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyertaan modal oleh pemerintah daerah terhadap Bank NTT diberi penekanan khusus agar sungguh menjadi kekuatan bagi kesehatan bank, termasuk mengalokasikan bantuan kredit usaha rakyat atau KUR demi meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dan bentuk usaha lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat. Paripurna Dewan yang terhormat, sebagai mitra pemerintah, fraksi mendukung kinerja pemerintah daerah dengan memberikan beberapa pikiran sebagai berikut. Pertama, fraksi mengarahkan pemerintah untuk mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial, fokus pada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kedua, fraksi meminta agar pemerintah serius memperhatikan kerusakan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi. Tiga, fraksi meminta agar pemerintah segera menetapkan para kepala sekolah SMA SMK secara definitif dari pelaksana tugas menjadi kepala sekolah definitif. Paripurna Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Demikian penyampaian pandangan umum fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat. Semoga Ranperda tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda ini dapat diproses sesuai harapan melalui pembahasan serius dan bertanggung jawab. Shalom, Salve, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayo bangun NTT. Kupang 4 Maret 2026, fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Dr. Andes Reva Viga SH MPD, Sekretaris Paulus Lobo FSIL, juru bicara Luisa Redentayo Cemelana SH, semuanya ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada fraksi Hati Nurani Rakyat yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Selanjutnya, disilahkan kepada fraksi Amanat Sejahtera. Pandangan umum fraksi Amanat Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua, para Wakil Ketua dan Ibu Bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah NTT dan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, PLH Sekretaris Daerah NTT, para staf ahli gubernur, para asisten sekda serta para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT, tamu undangan dan semua insan pers media massa. Singkatnya, hadirin sekalian dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat melaksanakan tugas konstitusional dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah berupa hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda. Hadirin dan sidang paripurna Dewan yang kami hormati dan banggakan, fraksi memandang bahwa rancangan perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda merupakan langkah strategis yang patut dikaji secara komprehensif, objektif, dan bertanggung jawab. Perubahan ini bukan sekedar penyesuaian administratif, tetapi menyangkut arah kebijakan ekonomi daerah, tata kelola BUMD, serta masa depan intermediasi keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fraksi memahami bahwa transformasi ini merupakan amanat regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang mendorong penataan kelembagaan BUMD agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka tersebut, bentuk perseroda diharapkan mampu meningkatkan fleksibilitas usaha, memperkuat struktur permodalan, serta memperbaiki sistem tata kelola perusahaan. Namun demikian, fraksi menegaskan bahwa perubahan bentuk hukum ini tidak boleh semata-mata berorientasi pada pencapaian laba dan efisiensi korporasi. Bank Pembangunan Daerah memiliki mandat strategis sebagai instrumen pembangunan, penguatan UMKM, pembiayaan sektor produktif, serta perluasan akses keuangan masyarakat, khususnya di wilayah yang secara geografis dan ekonomi masih menghadapi tantangan struktural seperti Nusa Tenggara Timur. Fraksi juga menarik perhatian serius pada aspek tata kelola dan independensi manajemen. Transformasi menjadi perseroda harus disertai dengan komitmen nyata terhadap penerapan prinsip good corporate governance, penguatan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit, serta pembahasan intervensi non-profesional dalam pengambilan keputusan bisnis. Tanpa pembenahan menyeluruh pada aspek ini, perubahan status hukum berisiko menjadi formalitas yang tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja. Selain itu, fraksi mendorong agar perubahan ini dibarengi dengan strategi penguatan permodalan, digitalisasi layanan perbankan, dan inovasi produk yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta dinamika industri keuangan nasional. Bank daerah harus mampu bersaing secara sehat tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Paripurna Dewan yang terhormat, fraksi memandang bahwa perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi perseroda harus dibaca dalam konteks dinamika real yang sedang dihadapi Bank NTT, bukan semata sebagai penyesuaian administratif regulatif, tetapi harus menuntut pada perubahan kinerja tata kelola perusahaan agar memberikan kontribusi signifikan, memperkuat ekonomi daerah, memperkuat layanan publik, dan meningkatkan kontribusi PAD. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja substantif Bank NTT Perseroda, fraksi berkewajiban memberikan pandangan kritis konstruktif dengan mempertimbangkan beberapa dinamika strategis berikut. Pertama, dinamika kinerja dan kepercayaan publik. Fraksi mencermati bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Bank NTT menghadapi tantangan terkait kualitas kinerja, guncangan manajerial dan struktural internal, dan pencapaian laba bersih perusahaan yang belum optimal, yang sangat berpengaruh terhadap persepsi dan tingkat kepercayaan publik terhadapnya. Perubahan menjadi perseroda tidak boleh menjadi rebranding administratif tanpa perbaikan fundamental, pemulihan, dan penguatan trust masyarakat harus menjadi prioritas utama. Evaluasi menyeluruh terhadap manajemen risiko, kualitas kredit, dan budaya kerja perlu dilakukan sebelum dan sesudah transformasi. Kedua, tantangan permodalan dan daya saing. Dalam dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi, Bank NTT dituntut memperkuat modal inti dan kapasitas ekspansi usaha.
Fraksi meminta kejelasan roadmap penguatan modal agar tidak membebani APBD secara berlebihan. Strategi kemitraan, konsolidasi, atau skema penguatan modal lainnya harus dikaji secara transparan. Perseroda harus mampu meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengurangi fungsi pelayanan publik. Fraksi juga minta kepada pihak Bank NTT untuk menangkap dan membangun peluang kerja sama bisnis yang bisa memberikan keuntungan signifikan dengan sektor industri strategis seperti halnya industri pariwisata premium di Labuan Bajo. Ketiga, tata kelola dan intervensi non-profesional. Fraksi secara tegas menyoroti pentingnya independensi manajemen. Dinamika rotasi jabatan politik internal maupun persepsi intervensi politik harus dihentikan melalui sistem rekrutmen berbasis merit dan uji kelayakan yang objektif. Perubahan status hukum harus mengikuti penguatan good corporate governance, bukan sekedar restrukturisasi formal. Keempat, fungsi pembangunan versus orientasi profit. Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank NTT memiliki mandat ganda, profitabilitas dan pembangunan. Fraksi mengingatkan agar orientasi laba tidak menggeser komitmen terhadap pembiayaan UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi lokal. Perseroda tetap menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Kelima, digitalisasi dan transformasi layanan. Dinamika perbankan nasional menunjukkan percepatan digitalisasi. Fraksi menilai transformasi kelembagaan harus diiringi transformasi digital yang nyata, investasi teknologi informasi, keamanan data, serta peningkatan stabilitas SDM menjadi keharusan. Tanpa inovasi digital, Bank NTT berisiko tertinggal dari bank nasional dan fintech. Fraksi berpandangan bahwa kualitas layanan digital sangat bergantung kepada kesiapan infrastruktur digital dan kualitas sumber daya manusia yang harus terus ditingkatkan keahlian dan keterampilannya atau hard skill agar tidak tertinggal dibandingkan SDM yang bekerja pada bank-bank negara atau bank swasta lainnya. Keenam, akuntabilitas terhadap DPRD dan publik. Sebagai BUMD, Bank NTT tetap berada dalam ruang pengawasan publik. Fraksi menuntut mekanisme pelayanan kinerja yang terbuka dan periode kepada DPRD. Evaluasi tahunan terhadap efektivitas perubahan bentuk hukum harus menjadi bagian dari regulasi. Fraksi kami berpandangan bahwa perubahan menjadi perseroda dapat menjadi momentum pembenahan menyeluruh apabila dilaksanakan secara konsisten, profesional, dan transparan. Namun apabila tidak disertai reformasi tata kelola, penguatan manajemen risiko, serta komitmen terhadap fungsi pembangunan daerah, maka perubahan ini berpotensi menjadi langkah administratif yang tidak menyentuh akar persoalan. Dengan demikian, fraksi menyatakan mendukung secara prinsip dan catatan kritis, serta menuntut adanya jaminan konkret bahwa transformasi ini benar-benar menjawab dinamika dan tantangan nyata yang dihadapi Bank NTT demi kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selain menyoroti rancangan perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah NTT Perseroda, fraksi juga melalui forum yang terhormat ini menyampaikan hal yang kami pandang sangat penting dan mendesak untuk kami suarakan agar diperhatikan secara serius oleh pemerintah, yakni terkait kebijakan dan rencana pemberlakuan capacity carrying oleh pemerintah pusat melalui pengelola Taman Nasional Komodo dengan melakukan pembatasan kunjungan wisata ke area Taman Nasional Komodo dengan batasan maksimal 1.000 orang per hari dengan alasan pelestarian. Terkait penerapan kebijakan ini, fraksi mendesak pemerintah provinsi untuk segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar mereka membatalkan atau meninjau kembali keputusan atau kebijakan dimaksud. Menurut fraksi, jika kebijakan ini tetap diberlakukan, maka akan berdampak terhadap menurunnya
minat pada wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo. Dampak ikutan yang sangat dirasakan oleh masyarakat dan para pelaku wisata adalah menurunnya jumlah lapangan kerja bagi kurang lebih 10.000 pelaku wisata di Labuan Bajo. Angka pengangguran meningkat dan tentu saja masyarakat lokal dan pelaku UMKM akan merasakan kehilangan sumber pendapatannya. Dampak lain yang tidak kalah pentingnya untuk disoroti adalah menurunnya jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan melalui dua bandara internasional kita, yakni Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo dan Bandara Internasional LKI Jepang, yang telah didorong sebagai pintu gerbang internasional untuk memperkuat akses wisatawan mancanegara dan meningkatnya mobilitas ekonomi. Kebijakan ini mencerminkan optimisme dan visi ekspansi sektor pariwisata serta perdagangan NTT ke pasar global. Fraksi menilai bahwa kebijakan ekspansi konektivitas dan pembatasan akses harus berada dalam satu kerangka besar yang terintegrasi. Fraksi mendukung pembangunan wisata yang berkelanjutan, namun menolak kebijakan yang berpotensi kontradiktif dan melemahkan momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati dan kami banggakan, demikian catatan-catatan penting dalam pandangan umum fraksi Amanat Sejahtera yang perlu mendapat perhatian pemerintah provinsi dalam pembahasan Ranperda tersebut di atas. Selanjutnya, fraksi Amanat Sejahtera menyatakan menerima rancangan peraturan daerah ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai prosedur dan mekanisme pembahasan di lembaga Dewan Terhormat. NTT membutuhkan fiskal yang adil, transparan, pro pertumbuhan, dan berpihak pada rakyat agar perubahan Ranperda ini benar-benar menjadi fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ayo bangun NTT. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kupang 4 Maret 2026. Fraksi Amanat Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua Christopher Sloko Esfil, Sekretaris Yudhing SE, Juru Bicara Apoteker Rambu Kodago Prime, Sarjana Farmasi ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada fraksi Amanat Sejahtera yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Paripurna Dewan yang terhormat, keseluruhan fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya. Untuk itu, rapat paripurna dapat diakhiri. Kita akan bertemu kembali pada rapat paripurna ke-70 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 6 Maret 2026 pukul 9.00 WITA dengan agenda tanggapan Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Perseroda. Akhirnya, dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang terhormat dalam rapat paripurna ini, maka rapat paripurna ke-69 pada masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026